para petinggi. Di luar soal ingar-bingar soal pemotongan atau pemangkasan anggaran besar-besaran dan juga dampaknya kepada publik, kepada rakyat, itu banyak juga kasus yang sekarang ini menyita perhatian publik. Misalnya KPK itu menyita belasan mobil dan uang miliaran dari rumah Ketua PP Yapto Suryo Sumarno, pemuda Pancasila maksud saya, yang selama ini tidak tersentuh. Tapi belakangan kemudian katanya mobilnya itu untuk sementara dipinjamkan lagi. Itu kan barang bukti ya, dipinjamkan ke Yapto. Dan Bahlil ini juga baru saja memecat Dirjen Migas, padahal ini kan baru sebulan dilantik ini. Saya kok curiga nih dia lagi mencari kambing hitam ini dalam kasus kemarin kehebohan antrian panjang akibat pelarangan pengecer menjual LPG 3 kg. Di dalam kondisi ketidakpastian hari-hari ini, berita-berita tambahan yaitu KPK memeriksa atau bahkan menyita sejumlah mobil dari Ketua Pemuda Pancasila, tapi kemudian dikembalikan sebagai ya mungkin sebagai untuk memelihara relasi sebelum soal ini menjadi isu utama di dalam Republik. Lalu kita dengar lagi bagaimana Bahlil akhirnya memecat Dirjen Minyak dan Gas itu pada baru diangkat 1 bulan. Dan orang bertanya, apakah ini satu gejala untuk sekedar mencari kambing hitam itu kan? Di Bahlil mungkin tahu bahwa dia yang disasar oleh publik, maka dia ya sebut aja dia sewa dulu atau dia sogok dulu opini publik itu dengan menunjukkan telak bahwa dirjennya sudah dia berhentikan itu. Tapi sebetulnya bukan itu masalahnya kan. Orang tetap ingin lihat ada semacam sebut aja konstruksi berpikir pada aparat penegak hukum supaya terbaca bahwa ini betul-betul upaya untuk penegakan hukum kan, itu dasarnya tuh. Tapi itu sama sekali tak terbaca. Jadi justru orang mencurigai kenapa misalnya Dirjen Migas itu, minyak dan gas itu yang baru 1 bulan akhirnya dicopot juga tuh. Untuk apa? Ya untuk mungkin memberi sinyal bahwa dialah yang bersalah karena tidak mampu membayangkan mitigasi setelah regulasi tentang perubahan distribusi LPG itu dibuatkan oleh Bahlil. Jadi sekali lagi kemampuan kita membaca masalah ini dihasilkan justru oleh kuriositas netizen. Jadi netizen menuntut apa yang terjadi sebetulnya di dalam soal-soal politik hari-hari ini. Apa yang memungkinkan netizen percaya bahwa KPK masih menjalankan fungsinya bukan karena pesanan politik, tekanan politik tuh. Demikian juga Kejaksaan Agung, tiba-tiba Kejaksaan Agung seolah-olah sangat aktif tuh. Apa di belakang itu apa? Kalau tidak ada tukar tambah politik, maka orang nggak percaya kegiatan penegakan hukum oleh KPK maupun oleh kejaksaan hari ini kan. Jadi orang akhirnya menganggap bahwa kejaksaan maupun KPK itu hanyalah peralatan politik, dan itu yang menyebabkan persepsi ini masuk ke dunia internasional, dan dunia internasional menganggap bahwa stabilitas politik berarti sedang sangat buruk atau ada potensi terjadi semacam gempa bumi politik kecil karena di belakang upacara penegakan hukum yang dipamerkan hari ini sebetulnya ada transaksi politik. Kira-kira begitu bacaan netizen, demikian juga para pengamat internasional.